Keesokan harinya, tubuh Arif sudah sedikit membaik. Tenaganya juga sudah kembali seperti semula. Namun, Arif merasa dirinya seperti tidur sangat lama hingga kepalanya masih merasakan sedikit pening. Pak Sumargo telah menunggu waktu di mana Arif menceritakan semua mengenai maksud kedatangannya ke tempat Waluyo. Secara tidak langsung, mereka berdua mengenal satu sama lain. "Sudah sehat, Nak?" tanya Pak Sumargo. Arif terkejut ketika Pak Sumargo telah berdiri di depan pintu kamarnya sambil menyalakan rokok kretek berbau klasik itu. "Sudah, Pak. Waluyo di mana ya, Pak?" tanya Arif. "Dia sedang menuju ke rumah neneknya dulu. Ngomong-ngomong, kamu dari mana?" tanya Pak Sumargo. "Saya dari Cirebon, Pak," ucap Arif. "Masih ada daerah kesultanan?" tanya Pak Sumargo. "Kok tahu, Pak?" Arif benar-benar tidak percaya bahwa Pak Sumargo mengetahui sedikit tentang Arif yang bahkan belum pernah ia ceritakan sebelumnya kepada Waluyo. Pak Sumargo pun mendekati Arif. Dia kemudian memperhatikan mata Arif yang tajam tatapannya. Tempat ini memang tidak semuanya boleh dimasuki. Garis keturunan yang tinggi bisa membuat keseimbangan di tempat ini menjadi sedikit berguncang. "Saya tidak bisa menyalahkan kamu datang ke sini. Namun tanpa sadar, Dayo di sini juga menolak akan kehadiran kamu," ucap Pak Sumargo dengan serius. Arif hanya tertunduk dan terima untuk waktu yang lama. Ia tahu niatnya memasuki desa ini terbilang sangat nekat. "Jika memang kamu mampu menanggung risikonya, saya tidak perlu sungkan untuk membebaskanmu melakukan apa saja. Namun, aura yang kamu keluarkan saat ini mampu memanggil mereka yang ingin berkomunikasi denganmu," ucap Pak Sumargo. Arif memberanikan diri untuk bersuara. Dia juga ingin menanyakan sesuatu yang tersimpan di desa. "Punten, Pak, sebenarnya saya juga sudah dilarang oleh kedua orang tua saya. Namun saya masih ingin memecahkan sesuatu yang tak bisa saya pecahkan sendiri," ucap Arif. Pak Sumargo keheranan dengan pernyataan Arif. "Apa yang ingin kau pecahkan dari desa ini?" tanya Pak Sumargo. "Putri Kerajaan Darwi, sebuah danau di desa ini," jawab Arif. Pak Sumargo terkejut dan sempat mundur beberapa langkah. Ia memasang wajah ketakutan di hadapan Arif yang mengambil pernyataan serius itu. Dari mana kamu tahu?" tanya Pak Sumargo. "Siapa putri itu, Pak?" tanya Arif. Jangan ke sana, itu berbahaya," jelas Pak Sumargo. Tiba-tiba Waluyo hadir sambil membawakan makanan untuk Arif. "Loh, kok Bapak di sini?" tanya Waluyo. Pak Sumargo langsung menarik ekspresi paniknya. Ia tahu bahwa yang membuat Arif berada di desa ini adalah karena ulah Waluyo. "Sudah ke Simbah, gimana keadaannya?" tanya Pak Sumargo. "Simbah sudah enakan, Pak. Cuma di punggungnya masih keluar benjolan aneh," ucap Waluyo. Arif belum paham maksud dari obrolan mereka berdua. Sepertinya ada sesuatu yang belum Arif ketahui perihal dari keluarga Waluyo. Tampak keduanya sedang membahas seseorang bernama Simba. "Oh ya Arif, kamu makan dulu. Nanti kita akan ke tempat yang akan kamu tuju," jelas Waluyo. "Danau?" tanya Arif. "Iya, kamu mau ke sana kan? Di sana pasti kamu tahu yang kamu lihat," jelas Waluyo. "Tapi apakah diizinkan?" tanya Arif sambil mengarahkan wajahnya ke arah Pak Sumargo. "Pak, bagaimana?" tanya Waluyo. "Desa ini adalah desa keramat, Nak. Banyak orang yang mati karena tumbal yang diambil dari penghuni danau itu. Jadi lebih baik kalian tidak melanggar pantangan ini," jelas Pak Sumargo. Arif paham akan maksud itu. Dia juga paham akan apa yang telah digarisbawahi akan hal itu. Ketakutan terbesarnya adalah ketika dirinya tak mampu melihat orang-orang yang ia sayangi lagi. Pak Sumargo pun pamit keluar kamar. Dia berencana untuk menengok Simbah. Kesempatan ini digunakan oleh Waluyo untuk mengajak Arif menuju danau itu. "Rif, ayo berangkat," ucap Waluyo. "Kemana?" tanya Arif. "Ke danau itu. Kamu penasaran kan?" ucap Waluyo sambil tersenyum. "Tapi kan danau itu sakral."
Arif ragu akan ajakan Waluyo. Dia tak mau kalau apa yang dia rasakan benar. Ada ketakutan dan keraguan yang ia temukan dalam danau itu. Itu hanya mitos kok. Yang gak boleh itu adalah berenang. Karena siapa yang berenang di sana, maka ia akan menjadi salah satu punggawa putri, jelas Waluyo. Arif pun mengangguk. Ia pun kemudian mengikuti apa yang diarahkan oleh Waluyo terhadap dirinya. Sempat masih belum percaya apa yang dikatakan oleh Waluyo. Perbedaan itu sangat dominan terhadap apa yang dikatakan oleh bapaknya, yaitu Pak Sumargo. Di mana setiap anak yang memiliki darah biru, walau ia merupakan rakyat, maka ia akan bertemu dengan dua hal. Jika ia bertemu putri, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini bisa ditemukan ketika seorang wanita cantik sedang berada di tengah danau sambil berjalan ke arahnya menggunakan selendang yang menjunta berwarna biru langit dan bermahkota emas layaknya putri kayangan. Namun jika ia bertemu 4 ekor buaya putih, maka ia akan mendapatkan petaka. Petaka inilah yang akan mengambil tiap jiwa yang berkaitan dekat dengan orang yang melihatnya. Bisa jadi orang terdekat atau orang yang masih memiliki hubungan di antaranya. Hari itu, 2 orang pemuda sedang menguji nyalinya dengan mendatangi sebuah danau yang dinilai sangat sakral akan mitos yang berkembang di masyarakat. Danau itu disebut-sebut sebagai tempat tinggal seorang putri dan keempat prajurit setianya. Jika dia bertemu putri, maka ia akan selamat. Namun, jika yang ia temukan adalah prajurit-prajuritnya, maka orang tersebut akan mendapatkan petaka. Perjalanan dari rumah Waluyo menuju ke danau itu menempuh waktu 15 menit. Selama dalam perjalanan, Arif melihat para warga yang wajahnya menampakkan wajah kurang senang terhadap dirinya. Namun ketika mereka berdua ingin menuju ke danau itu, tiba-tiba ada yang memanggil keduanya. "Hei nak, kamu mau kemana?" tanya seorang laki-laki berbadan gemuk pada mereka berdua. "Ke sana pak," ucap Waluyo sambil menunjukkan telunjuknya ke arah danau yang ia maksud. "Jangan," ucap bapak itu. "Kenapa pak?" tanya Arif. Bapak itu mendekati Arif dan mendekatkan hidungnya ke arah tangan hingga leher Arif. Arif yang melihat tingkah aneh bapak ini menjadi geli dan ketakutan. "Kamu bukan orang asli sini, dari mana kamu?" tanya bapak itu. Saya dari Cirebon pak," ucap Arif. "Darah biru," ucap bapak itu. "Dia teman saya pak, kami cuma ingin melihat danau itu dari dekat. Karena kebetulan si Arif sedang berlibur ke tempat saya, jadi saya ajak ke sini saja pak," ucap Waluyo. "Tidak bisa, danau itu sedang mengunduh mantu. Dia akan mencari tumbal. Jangan harap kalian bisa pergi ke danau itu, apalagi yang memiliki darah biru," ucap bapak itu. Arif hanya terdiam. Dia tak bisa berkata apa-apa. Dia harus bisa mengkondisikan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Atas usul dari Waluyo, mereka berdua merencanakan untuk mencari titik lengah dari bapak itu. Akhirnya, Waluyo dan Arif berdiam diri di sebuah pohon yang menjadinya sebagai tempat meneduh. Waluyo memberitahu bahwa dulunya di danau itu terdapat korban yang hanyut. Belum pasti apa penyebabnya. Namun beberapa mitos menyebutkan bahwa buaya putih merupakan dalang di balik ini semua. Sesaat sebelum waktu sore tertutup, si bapak penjaga tadi sudah menghilang. Kini saatnya Arif dan juga Waluyo untuk mencari cara agar bisa menembus hingga ke danau itu. Mereka pun berjalan secara perlahan seperti warga biasanya, namun tetap waspada terhadap sekitaran. Keberuntungan berasa di pihak mereka berdua. Mereka berdua berhasil memasuki ke danau itu tanpa gangguan sedikit pun. Arif langsung terkejut dengan suasana danau yang begitu indah. Langit yang sudah berwarna jingga kemerahan memantulkan warnanya ke arah danau tersebut. Namun di tengah danau itu terdapat sebuah pohon yang tegak berdiri. Mula-mula Arif hanya melihat sebuah pohon. Namun lama-kelamaan ada bayangan yang mengelilingi pohon tersebut. "Waluyo, kamu lihat gak?" tanya Arif. "Lihat apa?" Benar saja, Waluyo bahkan tidak bisa melihat sesuatu yang memutari pohon tersebut. Lama-kelamaan, bayangan itu merendah hingga menyentuh air danau yang membentuk sesuatu seperti hewan.
Anehnya, bentuk dari sosok itu mirip seperti buaya. Katanya, kalau kita melihat buaya putih, maka kita akan sial. Benar kan? Tanya Arif dengan wajah sedikit pucat. Iya, kenapa emang? Tanya Waluyo. Tiba-tiba danau bergelombang secara perlahan. Angin semakin keras. Ada pusaran yang berbentuk di dekat pohon tersebut. 4 sosok yang mengelilingi pohon itu adalah Potong Arif. Waluyo segera mengarahkan pandangannya ke arah pohon yang dimaksud oleh Arif. Buaya putih, jelas Arif. Tiba-tiba secara cepat kabut keluar hingga menutup danau dan sekitarnya. Arif menjadi panik. Ia tidak bisa melihat kanan kiri sekitarannya. Namun dari danau tersebut muncul 4 orang berpakaian ala kerajaan seperti berjalan di atas danau. Selamat datang putra keraton, ucap salah satu dari mereka. Kamu siapa? Tanya Arif. Waluyo heran, siapa yang diajak bicara oleh Arif? Kau tahu, tempat ini tidak diperkenankan untuk mereka yang memiliki garis keturunan ningrat. Risikonya sangat berbahaya. Apa keperluanmu mendatangi tempat ini? Tanya prajurit itu. Arif melihat keempat prajurit itu memiliki apras yang tampan. Alisnya tebal dan bermahkota tugu yang bercorak emas. Aku ingin tahu siapa putri itu? Tanya Arif. Prajurit itu tersenyum. Ia akhirnya meminta kepada Arif dan Waluyo untuk segera meninggalkan tempat ini, dikarenakan akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap mereka berdua. Waluyo yang sedari tadi memperhatikan tingkah Arif langsung menarik tangan Arif. Ada yang gak beres di tempat ini, ucap Waluyo. Waluyo tidak tahu bahwa Arif sedang berada di antara dunia nyata dan dunia goib. Tatapan Arif mengarah kepada prajurit itu. Dia bingung apa yang harus dilakukan olehnya, sementara Waluyo meminta untuk segera meninggalkan tempat itu. Pergilah, orang yang kau cintai akan mati, jelas prajurit itu. Arif marah mendengar hal itu. Dia pun melepaskan pegangan Waluyo dan segera mendekati prajurit yang berada di bibir danau. Arif, mau kemana? Tanya Waluyo. Arif terus berjalan seperti ingin menangkap para prajurit yang telah merendahkan harga dirinya. Manusia sepertimu tidak mengerti akan tulah. Tulah ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan dari turun-temurun keturunan. Jika kau terus melakukan itu, maka bencana yang akan kau dapatkan, ucap prajurit itu. Arif tidak peduli. Ia terus mengejar prajurit yang semakin dikejar semakin menjauh. Waluyo mulai panik karena Arif telah memasuki bibir danau. Kedua kakinya telah menyentuh air danau. Arif, itu danau! Teriak Waluyo sambil mengejar Arif yang masih belum sadar juga. Jika ada keluargaku yang mati, maka akan kuhancurkan tempat ini, teriak Arif yang suaranya terdengar Waluyo. Waluyo terdiam sesaat ketika Arif mengucapkan hal itu pada sesuatu yang tidak nampak. Arif, itu bisikan buaya putih, teriak Waluyo. Ia kembali mengejar dan meraih tubuh Arif yang setengah badannya telah berada di danau. Waluyo memeluk Arif yang berada di bawah kendali buaya putih yang menyamar sebagai prajurit. Arif sadar, kita berada di hampir tengah danau, teriak Waluyo. Kedua tangan Arif masih menggenggam kencang seperti ingin menghajar para prajurit itu. Tiba-tiba dari dekat mereka muncul pusaran air yang menyeret keduanya. Arif, sadar, teriak Waluyo. Para warga mendengar teriakan aneh di danau. Mereka akhirnya berduyun-duyun untuk menuju danau dan melihat 2 orang pemuda sedang berada hampir di tengah danau. Siapa itu? Tanya warga. Ayo pak, tolong, mereka mau dijadiin tumbal, teriak warga lainnya. Para warga pun segera menceburkan diri ke danau untuk menyeret mereka kedua yang hampir terbawa pusaran aneh di danau itu. Saat mereka ditarik keluar danau, Arif langsung jatuh pingsan. Ia bermimpi menemui putri yang pernah ia temui. Putri itu mengucapkan salam kepada Arif sembari memberikan mahkota. Kamu mau jadi suamiku? Tanya putri itu. Tidak, aku hanya penasaran denganmu, namun tidak ada keinginan untuk menikahimu, ucap Arif. Putri itu mengikatkan selendangnya kepada Arif dan meminta kepada Arif untuk berjoget bersama. Kamu sudah berada di kerajaanku. Kamu adalah satu-satunya orang ningrat yang berhasil melanggar tulah. Karena itu,
beberapa keluargamu akan mati, ucap putri itu dengan senyuman manis. Arif melepaskan selendang putri itu dan melemparkan mahkota yang diberikan tadi ke arah samping kiri. Jika ada satu anggota keluargaku yang mati, aku akan bongkar dan hancurkan kerajaanmu, jelas Arif. Putri itu tertawa dan mengelilingi Arif secara perlahan sambil bersih gerakan selendangnya dengan kedua tangan cantiknya. Ketahuilah manusia, kita sudah melakukan perjanjian sejak zaman kerajaan dulu. Bagi kamu, orang-orang ningrat adalah orang yang sombong. Semenjak peperangan yang mengakibatkan kehancuran terhadap kerajaanku, kami melakukan perjanjian untuk tidak menyentuh atau memasuki segala aspek tempat yang dituju. Dan danau ini adalah danau terlarang untuk bangsa ningrat masuki, jelas putri sombong itu. Arif tidak peduli. Ia tetap meminta kepada putri agar menghancurkan perjanjian itu dan memberikan kebebasan kepada seluruh bangsa ningrat. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghancurkan atau menghapus perjanjian itu selain kau dan aku menikah hari ini, ucap putri itu. Sementara itu, Pak Sumargo, ayah Waluyo, marah besar. Ia tahu bahwa anaknya telah melanggar tulah yang sudah lama dipegang di desanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika kita tidak mengambil jiwanya kembali, anak ini akan mati, jelas Pak Sumargo. Pak Sumargo meminta warga untuk menaburkan beras ke arah danau. Hal ini diperuntukkan agar jiwa Arif kembali lagi kepada tubuhnya. Para warga segera mengikuti perintah Pak Sumargo dan menaburkan beras secara bersamaan. Azan maghrib berkumandang. Jiwa Arif belum juga kembali. Keadaan sudah gelap. Para warga mulai khawatir. Diketahui bahwa Arif adalah keturunan ningrat. Mereka semakin takut. Ini harus kita selesaikan. Jika keturunan ningrat tahu bahwa saudaranya mengalami hal ini, maka peperangan akan muncul lagi, jelas Pak Sumargo. Dahulu ada peperangan antara orang-orang ningrat dan juga bangsa buaya putih. Peperangan itu memakan banyak korban sehingga terjadilah gencatan senjata di antara keduanya. Dalam gencatan senjata tersebut terukir beberapa perjanjian yang salah satunya untuk tidak mengganggu atau bahkan memasuki tempat-tempat yang telah disetujui. Dan Arif, dia memiliki tujuan untuk adanya konsolidasi di antara keduanya. Namun, jalan pemikiran Arif salah. Dia tidak menghormati perjanjian yang telah berlaku ratusan tahun itu. Sehingga Arif yang sekarang masih berada dalam genggaman putri buaya putih itu harus rela memilih dua pilihan. Pilihan pertama, Arif harus menikah dengan si putri agar anggota keluarganya tidak ada yang mati. Namun, Arif menolak itu. Akan tetapi, pilihan kedua sungguh berat. Arif bisa diselamatkan. Akan tetapi, ia harus menerima bahwa anggota keluarganya akan ada yang meninggal dunia. Setelah sekian lama Arif memiliki kesepakatan di antara keduanya, Arif pun menyesali diri. Ia pun meminta kepada putri untuk dikembalikan ke dunia manusia. Si putri buaya putih itu mengabulkan dengan syarat ia harus menerima resikonya. Tepat di jam 7 malam, Arif tersadar. Ia melihat banyak warga yang sudah mengelilinginya. Arif menangis ketakutan. Ia meminta kepada Pak Sumargo untuk segera dipulangkan hari ini juga. "Kenapa, Nak? Apa yang dikatakan oleh mereka?" tanya Pak Sumargo. Arif hanya menangis sambil berteriak-teriak. Ia bahkan tidak siap kehilangan satu anggota keluarganya karena kesalahannya sendiri. "Salah satu anggota keluargaku akan mati," ucap Arif sambil menangis. Pak Sumargo hanya terdiam. Ia beranjak bangkit dan melepaskan pandangannya terhadap Arif. "Percayakah, Nak, jika tempat kami ini sakral? Dan ini adalah bukti nyata bahwa ratusan tahun lalu pernah terjadi perang hebat di antara kedua belah pihak. Untuk melepaskan banyaknya korban, akhirnya tersusunlah perjanjian ningrat. Perjanjian ini membahas tentang siapa saja yang ningrat yang memasuki danau tersebut, maka salah satu anggota keluarganya akan meninggal," ucap Pak Sumargo. Arif meminta kepada Pak Sumargo untuk menghentikan hal itu. Namun Pak Sumargo tidak bisa melepaskan tulah tersebut. Begitu juga dengan Waluyo. Ia menyesal karena telah membawa Arif yang merupakan keturunan ningrat tersebut.
Akhirnya malam itu juga Arif dipulangkan kembali ke Cirebon. Arif diantarkan menuju stasiun. Di sana ia hanya sendiri. Waluyo dan Pak Sumargo tidak bisa menemaninya karena memang tidak mungkin juga untuk menjadi penghibur. Arif hanya termenung. Ia tak tahu siapa anggota keluarga yang akan dijadikan sebagai tulah dari kesalahannya tersebut. Kereta pun datang. Malam itu suasana sepi. Arif segera memasuki kereta dan menduduki kursi yang sesuai dengan tiket yang dibelinya. Namun ketika ia baru duduk, Arif melihat salah satu anggota keluarganya sedang duduk bersama dengan seseorang yang ia dikenalnya. "Om Samsul?" tanya Arif. Dia terkejut ketika Om Samsul sedang menunduk dan sebelahnya adalah si Putri Buaya Putih. Putri itu tersenyum sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah Arif. Tiba-tiba telepon berdering. Arif langsung diberikan kabar bahwa Om Samsul telah meninggal dunia. Arif melihat lagi ke arah depan dan ternyata penampakan si Buaya Putih dan Om Samsul telah menghilang. Om Samsul menjadi korban dari perjanjian ningrat yang dilanggar sendiri oleh Arif. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Melanggar Tulah yang ditulis oleh Restu Wiratmaja. Gimana teman-teman ceritanya kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Dan aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di ceritaku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.